Kalau ini perkenalkan buat dosen. Izin record ya Mbak? Ya boleh. Nah nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai uji sterilitas itu. Pertama sebelum melakukan uji sterilitas jangan lupa tangannya disemprot dulu kan. Dibersihkan, kemudian menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangan itu digunainnya pada saat kalian mau kerja aja. Kalau nggak kerja jangan dipakai. Kalian ngomong aja ya, soalnya ada dosen yang menyerahkan semuanya ke Astet, ada yang dosen nanti yang ngejelasin, tapi kalian ngomong aja nggak apa-apa. So, menggunakan sarung tangan, jangan lupa semprot alkohol, terus ditata mejanya ditata. Kalau bekerja dengan dua api, ini area kerjanya harus di antara dua api, kurang lebih jaraknya 10 cm, 5-10 cm. Tapi kalau misalkan cuma satu apinya di hadapan kalian apinya. Kerjanya boleh sambil duduk atau sambil berdiri, terserah enaknya kayak gimana. Nah ini kita contohnya dua api. Nah, terus kemudian jangan lupa dinyalakan apinya. Nah, karena uji sterilitas kita pertama panasin dulu ya. Kita panasin, ini ambil alkohol swab yang udah berisi alkohol ya. Terus itu di swab. Jadi kita swab, terus ini dibuang, panasin lagi adalah untuk membuka klemnya. Yang dibuka setengah aja, jangan semua. Jadi dibuka klemnya, udah panasin. Nah, kemudian kita menggunakan siring untuk mengambilnya. Sebanyak apanya bisa dicek di farmakope sesuai prosedur. Tapi untuk yang sekarang kita ambil sebanyak 1 mili. Nah ini kalian tolong ajari cara buka siring karena masih banyak yang nggak bisa buka siring. Di sini ada bagian opennya, dibuka. Nah dibuka terus. Ini posisinya siring mereka udah dibuka ya, maksudnya bukan baru tapi kalian jelasin aja. Dibuka terus kemudian dilepas tutupnya. Kalau misalkan takut kecolok, takut ketusuk, ini gini aja nggak apa-apa. Kayak gini. Bukan diputer ya, tapi ditarik. Ya kalau diputar nanti jarumnya ikut. Nanti ini kemudian ditaruh lagi masuknya. Nah jarumnya langsung dimasukkan ke sini. Jadi nggak diambil udaranya, tapi langsung dimasukkan ke sini. Karena khawatir kalau misalkan diambil udara, ada udara yang tersedot jadi sumber kontaminasi. Jadi langsung dimasukkan ke sini. Diambil sebanyak 1 mili. Sudah. Nah ini kan ada 2 medium. Ada thiopicolat, ada soybean casein digest. Terserah mereka mau ambil yang mana aja. Tapi kalian contohin satu aja. Ambil. Ini posisinya gini. Ya, ini kalian bukanya pakai keringin kalian. Atau kalau mau ditaruh, ini taruhnya di bawah sini. Atau dipegang di sini. Pokoknya jangan sampai tutupnya tutup gini. Ya. Kalau saya biasanya kayak gini. Terus ini jangan lupa dipanasin ke api. Lewatkan ke api, terus dimasukkan. Terus dipanasin lagi ke api, tutup. Ini dipasang lagi. Nah mereka cukup ngelakuinnya satu aja, satu ini aja, satu ya. Atau kalau mau 2 ini satu nggak apa-apa. Yang penting waktunya masih cukup. Kalau sudah dirapikan lagi mejanya, kemudian apinya dinaikkan. Ya mbak, sudah selesai. Jangan lupa dibersihkan. Oh ya tadi maaf ada yang skip. Sebelum ditata ini disemprot alkohol dulu ya mejanya ya. Jadi setelah kalian pakai sarung tangan, nah ini jangan lupa dibersihin. Terus habis itu pakai tisu dibuang baru ditata mejanya. Jadi sebelum ditata dibersihkan dulu mejanya. Ini yang uji sterilitas. Ada yang tanyakan? Berarti besok itu disediainnya tuh banyak kah mbak? Jadi kita harus ngasih tahu. Tapi nanti kerjanya satu aja gitu atau? Ya nanti kerjanya satu aja. Oh disediain satu aja. Kerjanya satu aja. Ada lagi? Itu aja kalau uji sterilitas. Harusnya kurang dari 5 menit udah bisa ya. Nanti bilangnya kayak ambil volume sebanyak yang ada di sesuai dengan farmakope. Tapi kalau untuk yang sekarang kita ambilnya sebanyak 1 mili.
tulisannya farmakope. Nanti mereka di mejanya mereka juga ada farmakope gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih volumenya berapa nih. Jadi kita anggapnya udah ambil 1 mili aja. Mbak, ini kita demoinnya di meja yang ini. Di meja sini. Jadi demo tuh di sini. Jadi kan kalau mereka di sini, kalau kalian di sini, demonya di sini. Itu mejanya emang nggak ada orangnya? Apanya? Emang nggak ada orangnya nanti? Ini Ah. nggak ada. Ini Oh, meja demo. meja. Jadi nanti pada saat ngarahin jangan ke sini ya. Ini aja Oh. ini, itu tuh semuanya. Kecuali ini cuma buat demo. Oke, kasih Mbak. Dan tadi yang tanyakan. Nah kalau udah selesai, jangan lupa sarung tangan lepas lagi ya. Nah nanti baru pindah geser ke yang ketiga itu uji potensi antibiotik. Nah uji potensi antibiotik sama pertama kalian semprot-semprot dulu, terus pasang sarung tangan. Nah ini jangan lupa dibersihin lagi, bersihin terus habis itu ditata. Kotaknya juga disemprot nggak Mbak? Apa? Kotak. Enggak. Anggap aja ini udah steril semuanya. Oh. Nah jadi cuma mejanya aja. Oke. Ini gitu. Nah nanti mereka tuh dapat medium. Tadi kan udah dituangkan. Nah ini buat ini, buat apa namanya, buat mereka uji potensi. Nah ini jangan lupa dinyalakan apinya. Mesinnya sudah menyala. Nah nanti yang harus mereka lakuin pertama ini kan ada pola. Nah pola ini sebenarnya kalau aslinya ini cawannya dibalik, terus ini digambar di pola sini. Tapi karena ini nanti cawannya akan digunakan untuk yang berikutnya, jadi ini cukup ditaruh di sini aja, biar mereka nanti tahu posisinya di mana. Gitu. Jadi cuma untuk sebagai tatakan aja. Nah di situ, nah kita siap. Di sini ada silinder. Jadi silindernya dipasang. Pertama dipanasin dulu. Kalau silindernya ini jangan dipanasin karena ini udah steril. Jadi kalian panasinnya geser. Kemudian pasang sesuai dengan polanya. Itu beneran kita letakin satu Iya, letakin. Beneran diletakin. sampai polanya penuh. Oke. Polanya 6 ya, sesuai dengan polanya. Nah ini pada saat kalian apa namanya pasang ke sini, ini jangan cuma dipasang gitu, tapi agak ditekan sedikit supaya dia agak nempel. Jadi kalau misalkan gini doang, takutnya nanti geser. Jadi pasang agak ditekan, agak ditekan biar dia agak nempel ke agarnya. Oh, berarti kita tetap dikasih agar juga untuk demo besok. Iya, ini nanti kalian dikasih agar beneran. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Nah, pasang sesuai dengan polanya. Jangan lupa ini setiap mau ambil ini dikurangin ya ininya ya, gesernya. Nah, kalau sudah tutup, nah ini sudah tutup. Nah, selanjutnya adalah kita harus memasukkan antibiotik sebanyak 20 mikroliter. Nah, nanti mereka tuh ada yang dapat mikropipet yang harus diadjust, ada yang udah fix. Kalau misalkan yang fix itu ya udah nggak bisa diset, udah 20 mikro. Tapi kalau yang dapetnya yang diadjust ini harus diadjust. Tolong kalian kasih tahu cara adjust mikropipet kayak gimana. Jadi kan di sini ada skalanya ya, kalau mikropipet dilihat ada 20 sampai 200. Di sini kan skalanya cuma 3. Jadi kalau 20 berarti gimana? 020. Nah, 020 nanti tinggal di set ke 020. Tapi kalau misalkan skalanya ada 4 berarti 0020. 0020. Dia tinggal dilihat aja nanti skalanya berapa. Nanti kebanyakan 3 sampai 4. Nah, terus ini kita set ke 20. Nah, untuk pemutarnya ada di atas, ada juga yang di pinggir. Tergantung mikropipetnya. Tapi yang pasti harus di set dulu ya skalanya berapa, terus ininya ada berapa. Di set ke 20. Nah, ini udah 20 mikro. Nah, ini pasangannya dengan tips. Jadi jangan lupa pakai tips. Nah, sebelum itu nih kita longgarkan dulu. Dilonggarkan. Karena buat nanti biar gampang ambil. Ini pasangannya dengan tips. Jadi ini tipsnya terus dipasang, ditekan kayak gitu, dituk-tuk. Kalau misalkan masih kurang yakin ini kencang, ini bisa dipegang sini. Ininya aja ya tapi ya. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, untuk mengambil cairan itu pipet itu ada tekanan pertama, ada tekanan kedua. Nah, untuk mengambil tuh tekan dulu sekali. Kemudian diambil cairannya. Kalau misalkan tremor
ini dipegang. Nah kalau misalkan takut ini duduk aja, terus ini gini posisinya, jadi ini nempel ke sini, terus itu dimasukkan, terus ini dilepas pelan-pelan sampai cairannya keangkat. Nah ini jangan sampai ada gelembung. Terus kemudian dimasukkan ke dalam si silindernya, masuk, tekan full sampai tekanan kedua, terus itu diangkat. Masukinnya berapa? Biasanya mereka masukinnya semua, tapi satu pun nggak apa-apa. Kita demo satu juga nggak apa-apa. Nah, kalian satu aja demo ini, nanti dimasukkan ke semua ini. Nah terus habis itu ini kalau udah selesai dibuang, buangnya pakai ini ejector ya. Kalau ejektornya bisa langsung, tapi kalau misalkan ejektornya nggak bisa, nih kayak yang ini biasanya nggak bisa nih. Nah, ini kan susah nih. Kalau susah kayak gitu, ini lepas aja pakai tangan, nggak apa-apa. Kalau sudah, ini nanti tinggal intubasi. Terus dirapihkan kembali. Udah. Itu yang untuk potensi ini. Udah, jangan lupa dibereskan, dibersihkan lagi, terus kalian lepas sabun tangan. Ada yang tanyakan? Mereka nanti bakal nanya juga nggak? Nanya. Biasanya nanti mereka nanya. Kak, misalkan mereka tuh suka nanyanya, Kak ini apa namanya cara pakai micropipetnya biasanya pipet. Terus habis itu nanti masukinnya satu atau semua gitu biasanya. Kita bilangnya semua. Semua. Realnya semua gitu. Jadi kalau misalkan pas mereka ngelakuin satu aja udah cukup gitu. Mereka Tapi sih. nanti kalau misalkan kalian nggak bisa jawab pun, maksudnya nanti dosennya juga akan nanti jawab. Sebelah kalian tuh dosen. Jadi nanti dipantau juga sama dosen. Biasanya kayak gitu. Misalkan kalau misalkan ada yang salah-salah, nanti kita di stop sama dosennya. Jadi dengerin aja. Apalagi kalau dosennya. Nah, Oh berarti ya. dengerin aja pokoknya kata dosen. Tapi kalian sambil ngomong juga sambil menjelaskan. Jangan lama-lama ya. Maksimal 5 menit. 5 menit untuk 3. Untuk Satu. ini. Untuk satu sebenarnya. Tapi kalaupun itu usahakan 5 menit untuk 2. Oke. Oh, Ini kan ada 3 station. Kan ada 4. Berarti kan sebagian ini berarti berdasarkan 2 station. Ada 4 kalian. Kan kita ganti-gantian. Tiap ini beda orang. Oh iya deh. Iya deh. Tiap ini beda orang. Sama tadi kan ada yang apa namanya kalau misalnya udah di station 2 kita lepaskan semua. Nah terus buat ke station ketiga ini berarti tetap sarung tangan yang sama. Iya, sarung tangan. Oh jadi kayak Kita ngomong aja ya Mbak. Berarti Ngomong aja. harusnya tuh dari awal aja. Emang kalau udah selesai, kalian lepas aja sarung tangannya. Terus pas mau ke session berikutnya pakai lagi kayak kerja dari awal lagi. Oh, kita kerja dari nyontohin. awal lagi. Jadi itu terpisah. Jadi jangan dari sini langsung nyambung ke sini, lepas dulu aja. Lepas dulu kayak gitu. Nanti baru habis itu ke sini. Kalau misalkan kalian susah ini buat apa namanya buat kayak gini kan susah ya biasanya. Iya. Kalau saya biasa begini. Terus habis itu kayak gini. Oh. Kayak gitu. Biar cepat ya Teks. taruh. Kayak gitu. Tinggal dipasang lagi. Biasanya kayak gitu. kalau mereka nanya itu kayak kita ngelakuinnya juga lepas lagi nggak gitu? Berarti Iya, karena mereka udah ngelakuin ini, mereka ngisi soal. Jadi mereka tuh bukan cuma demo, tapi ada soal. Ambil SD card kayaknya masih ada. Oh, iya enggak. Pipetnya nggak ada. nggak ada. Oh, yaudah kita coba. Nah nanti mereka tuh kan mereka di meja mereka tuh ada soal. Di soalnya tuh mereka suruh ngisi, plus nanti ada soal yang harus praktek. Kayak gitu. Jadi harusnya pada saat mereka ngisi soal, mereka tuh nggak boleh pakai sarung tangan. Oh, Hmm. kalau soalnya makanya berarti Ya udah nanti kan udah selesai nih mereka nih. Biasanya setiap station itu setelah mereka selesai 10 menit ada evaluasi. oh per station. Nah, per station. Station. Nah, jadi nanti tuh saya di sini. Terus Bu Ratika atau dosen misalkan di situ. Di sebelah sini Asrep nih meja ini, Masteri, terus nanti biasanya Asrep di belakang sana. Jadi kalian mengamati meja yang ada di depan kalian. Makanya nanti pada saat mereka demo, kalian harus fokus sama meja kalian aja. Jadi misalkan saya meja ini, dosen meja itu, master meja itu, kalian meja belakang.
Nah nanti dosennya akan bilang gini, silakan dari aspek ada evaluasi gitu. Nanti kan misalkan ada mahasiswa yang tadi di station 2 atau pada saat station 3 mereka masih menggunakan sarung tangan pada saat mengerjakan soal. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Jadi sarung tangan itu dikerjakan pada saat ya handling aja. Gitu. Terus tadi ada yang lupa tidak mengecek mikropipetnya. Walaupun ini udah fix ya, tapi mereka nggak cek dulu misalkan begitu. Karena kan harusnya kan tetap dicek mau dia udah fix atau belum gitu. Jadi jangan langsung pakai aja, kan nggak tahu kita ini fixnya itu berapa. Jadi harusnya tetap dicek. Gini aja setidaknya, oh 20 udah gitu. Terus tadi ada yang lupa melewatkan ke API misalkan. Nanti kalian catat sesuai dengan apa yang menjadi perhatian kalian kayak gitu. Nggak ada bahan checklist, nggak ada. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi. Oh, kita sendiri yang bawa kertas. Iya, kalian sendiri yang catat. Terus nanti misalkan tadi ada yang lupa tidak dibersihkan mejanya, kayak gitu. Itu disampaikan aja pada saat evaluasi kayak gitu. Nanti kalau udah evaluasi baru baik sudah selesai, silahkan bergeser ke station berikutnya, kayak gitu. Jadi setiap station itu pasti ada evaluasi. Makanya kita mulainya dari yang 3 dulu. Nanti station teori nggak ada apa-apa kan ya Mbak? Enggak, cuma hitung aja mereka. Jadi cuma 3, 2, 1. 3 dan 2 aja yang ada. Nah nanti setelah selesai semua baru mereka boleh keluar. Soalnya dibawa aja sama mereka. Tapi farmakopeinya dibiarkan di meja mereka. Nanti kalau misalkan mereka tanya, Kak ini nanti di-share enggak? Nanti akan diinfokan ke laporan kerjaan gitu. Tapi yang pasti soalnya nanti dibawa, terus nanti mejanya tolong dirapikan kembali sesuai dengan kondisi awal. Jadi ini nih si cakramnya ini, si cakram sesuai balikin lagi. Oh, nggak pakai yang baru. Enggak, balikin lagi. Jangan nggak pakai yang baru. Jadi nanti kalau udah selesai, ya udah selesai semua gitu. Nanti silakan dirapikan mejanya. Ini balikin lagi ya. Gitu. Biarin aja ke mereka, ini balikin lagi ya. Oh, minta Mereka yang ngerjain, mereka. Jadi mereka sebelum keluar ini harus dirapi dulu. Dibalikin ya, dirapikan, gitu, dirapikan sesuai kayak awal lagi. Karena nanti kan mau masuk yang baru. Jadi kalian aspeknya fokusnya naruh soal aja nanti kalau udah mereka beres. Nah nanti kalau pas mau ke siang, ini tolong diganti, tolong dibuang maksudnya limbahnya. Isinya aja. Isinya aja. Udah sih paling itu aja. Nggak mau nanya lagi. Kalau urutannya tuh gimana Mbak? Kan masuk ya, dipanggil. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6-nya mana? Terserah. Terserah saja. Ini tuh nggak ada penilaian ya, Mbak? Apanya? Lembar kerjanya mereka aja, tapi kayak Enggak. Mereka tuh di sini cuma intinya mereka tuh cukup tahu handling untuk nanti itu seperti apa. Karena pengayaan ini, soal pengayaan yang ada di sini nih, itu tuh pernah keluar di OSCE. Nah, tapi nanti pada saat OSCE-nya kita nggak tahu apakah soalnya akan keluar lagi ataukah beda. Jadi kita tuh beneran nggak ada yang tahu ini soalnya bakal seperti apa. Nanti kita mengadopsi soal yang udah pernah keluar kayak gitu. Nah, harapannya kenapa ada pengayaan OSCE ini adalah kalau nanti ada soal yang mirip kayak misalkan menggunakan mikropipet, mereka harusnya sudah bisa gitu. Jadi ada gambaran. Tapi pada kenyataannya walaupun udah dicontoh tetap aja nanti pas di sana kadang mereka blank. Kayak kemarin di mikropipet kan udah dicontohin nih pas pengayaan mikro. Kemarin ada soal mikropipet, tetap aja ada yang lupa pakai tips, ada yang lupa nge-adjust, begitu. Itu masalah kayak gitu tuh selalu ada gitu. Jadi nggak pengayaan aja begitu, udah pengayaan aja begitu, apalagi nggak pengayaan gitu. Jadi diharapkan mereka tuh setelah pengayaan ini setidaknya tahu lah apa yang nanti kalau ada soal kayak gini harus ngapain gitu. Dan kalau mikro tuh lebih menekankan cara baca farmakope juga gitu. Jadi farmakope itu kan ada lampiran-lampiran, terus uji potensi itu lampiran berapa gitu. Nanti dijelaskan sama dosennya. Tapi apakah ini mereka masuk nilai? Enggak ada. Jadi mereka cuma praktis aja. 11 orang kan Mbak? Satu kali masuk 11 orang. Soalnya berlebih ya memang? Iya, ini emang pas untuk 11 orang. Tapi kalau misalkan ada 10 orang, nanti di sini 2 aja. Kayak di sini 2, yang belakang 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Ini kan mejanya 3 nih tengah ini. Itu 2 aja. Jadi takutnya jangan sampai yang di belakang cuma seorang kasihan.
paling. Mana nyalain Mbak? Kalau misalnya yang kan berarti nanti ada lembar kerjanya juga ya? Iya. Mbak? Kalau misalnya mereka kerjain dulu, Nggak masalah, itu mah terserah. Nah, nanti pada saat mereka, pokoknya 10 menit itu mereka udah selesai ngerjain dan udah selesai ngerjain. Nah, kalau misalkan udah mau masuk menit ke-7 mereka masih belum praktek, suruh praktek. Silakan lakukan praktek. oh jadi ditinggal aja tuh. Iya, tinggal aja. Pokoknya mereka harus praktek. Jangan sampai fokus banget sama soal itu. Nanti juga sebelum dimulai, biasanya saya menekankan tolong tolong fokusnya jangan cuma mengisi soal tapi handling juga. Pokoknya harus praktek. Kenapa ada pengayaan kan supaya mereka praktek kayak gitu. Jadi juga fokus di soal. Timernya ada di Ini nanti timernya di sini. Timernya di layar sini. 10 menit. sama kalau misalnya mereka dari luar udah pakai sarung tangan gimana? Udah. Berarti di sini sarung tangannya disediain juga. Enggak lah, bawa mereka sendiri. APD itu mereka yang bawa. Kalau misalkan nanti mereka udah pakai sarung tangan, suruh lepas aja, lepasin ya sarung tangannya responsi dulu. Kayak gitu. Oh. Jadi mereka tuh nanti masuk tuh cuma bawa APD, alat tulis, kalkulator, kayak gitu. Nah, nanti sama ini kalau misalkan ada yang bawa tab, terus laptop, barang berharga pokoknya kita taruh di belakang. Di depan ruang dosen kan ada meja tuh. Taruh di situ. Kalian arahin bawa ke sana. Kak saya bawa tab atau laptop gitu. Dia taruh di belakang, tolong diarahin gitu. Baru nanti diarahin dulu. Jadi pas responsi nggak boleh pakai itu.